Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Mo Channel. Di video kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang Dynaball dan bagaimana cara menggunakan bor listrik dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana aplikasi dari peralatan-peralatan tersebut jika dilaksanakan di proyek yang sesungguhnya. Contoh pada kasus kali ini adalah pemasangan kabinet untuk BTS ya. Jadi ini pertamanya kita pemasangan awalnya. Berikut adalah gambar dari dimensi atau base cor atau pondasi yang digunakan untuk kabinet BTS yang akan kita pasang. Minimumnya adalah ukurannya seperti yang tampak pada gambar di depan kita ini. Panjang adalah 2000 mm, lebar 1400 mm, dan ketinggiannya adalah minimal 200 mm atau lebih ya. Jadi untuk pemasangan kabinet BTS ini, base yang ada di bawah dari kabinet tersebut adalah sekian. Minimum requirement-nya adalah seperti di hadapan kita ini. Selanjutnya adalah dimensi dasar atau base core yang tadi kita lihat dari posisi atas, dan apabila base dipasang diletakkan di atasnya adalah space requirement-nya seperti ini ya. Jadi area yang dibutuhkan itu seperti apa adalah seperti ini. Untuk yang sebelah kanan itu minimal 300 mm atau lebih ya boleh. Kemudian untuk yang posisi depan, base dari kabinet BTS tadi adalah minimumnya 800 mm atau lebih. Kemudian untuk bagian belakang adalah 60 mm atau lebih boleh. Kemudian yang sebelah kiri itu 900 mm atau lebih ya. Itu adalah area yang dibutuhkan untuk memasang satu kabinet BTS. Ini adalah base-nya yang di depan kita ini. Area yang dibutuhkan adalah seperti pada gambar di depan kita. Langkah selanjutnya, buka baut pada base kabinet bagian depan. Khususnya di bagian atasnya ya, bagian depan atas. Itu ada dua baut yang terpasang pada base. Pertama buka yang sebelah kiri dulu. Kalian putar dengan open plus karena skrunya adalah positif atau plus. Putar ke kiri atau counterclockwise. Jika sudah selesai, simpan di tempat yang aman. Kemudian buka lagi yang sebelah kanan. Itu adalah langkah yang kedua. Kemudian disimpan di satu tempat yang aman, satu lokasi. Pada slide yang sekarang ini menjelaskan tentang bagian depan dari kabinet adalah yang ada lengkungannya, yang berlubang dan ada lengkungannya. Ini adalah bagian depan dari base BTS kabinet. Langkah selanjutnya adalah melakukan penitikan atau buat titik dengan cara lokasi titik sesuai dengan lubang pada base kabinet yang akan digunakan untuk lubang Dynaball atau expansion ball tadi. Jadi di langkah sekarang ini adalah kita gunakan penitik untuk membuat lubang awal sebelum dilakukan pengeboran. Tujuannya agar apa? Agar mata bor atau pada saat dilakukan pengeboran tidak lari kemana-mana, sehingga pembuatan lubang tepat pada target. Setiap ukuran base dari kabinet BTS atau ukuran kabinet BTS berbeda-beda. Pada contoh kali ini, panjang dari lubang ke lubang adalah 516 mm dan lebar titik satu ke titik yang kedua adalah 352 mm. Tapi pada dasarnya, untuk mempermudah, kalian dapat melakukan pengemalan
atau pengukuran pada lubang-lubang yang berada di base kabinet BTS. Kalian lakukan mal, kemudian kalian marking dengan marker, kemudian baru dititik dan di bor. Untuk sisi panjang, jarak dari lubang ke lubang adalah 516 mm. Kemudian untuk sisi lebar, jarak dari lubang ke lubang adalah 352 mm. Ini hanya contoh saja, tergantung pada setiap kabinet BTS. Untuk lebih mudahnya dapat kalian lakukan pengemalan atau pengukuran sesuai dengan ukuran lubang kabinet BTS kalian masing-masing. Baik, setelah kita lakukan penitik sebelumnya, sekarang kita sudah sampai di step selanjutnya, yaitu membuat lubang untuk dynabolt. Jangan lupa disesuaikan dengan ukuran dynaboltnya. Berapa ukuran dari dynabolt, maka kalian ganti mata bor dengan ukuran yang sama dengan ukuran dynabolt tersebut. Jika ukurannya misalnya 10, maka ganti 10. Itu sebagai contoh saja. Ya, langkah pertama, lakukan pengeboran pada target yang sudah dititik sebelumnya. Kemudian siapkan vacuum cleaner untuk membersihkan residu dari proses pengeboran. Karena posisinya di lantai, jadi ada gravitasi sehingga residu tersebut akan menutupi lubang dan menyebabkan dynabolt tidak dapat masuk secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka siapkan vacuum cleaner sebagai solusi untuk membersihkan residu tadi, sehingga dynabolt dapat masuk dengan maksimal. Di video Gurumu Channel sebelumnya juga sudah pernah membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan bor listrik ya. Dapat kalian lihat di video kita sebelumnya ya, di pojok kanan atas ini. Di sana dijelaskan lengkap bagaimana cara menggunakan bor listrik. Baik, sekarang kita sudah sampai di proses memasukkan dynabolt ke lubang yang sudah kita buat. Masukkan dynabolt dengan menggunakan tangan dahulu. Jika sudah susah, maka gunakan hammer atau palu untuk memasukkan dynabolt. Kalian pukulkan di bagian atasnya hingga posisi maksimal. Bagaimana cara detailnya? Kalian tidak perlu khawatir, dapat kalian lihat di video kami sebelumnya terkait dengan dynabolt. Baik, jika sudah selesai, lepaskan baut dengan cara memutar secara berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Kemudian lanjutkan pemasangan dynabolt ke lubang-lubang yang lain atau titik yang lain. Di sana ada beberapa lubang, lakukan hal yang sama untuk titik lubang yang lainnya. Baik, jika sudah dilakukan pemasangan semua dynabolt dan juga sudah dilepas bautnya, maka masukkan bracket atau base yang akan dipasang. Kemudian kunci dengan baut yang kalian keluarkan tadi ke base tersebut. Untuk proses pengencangan baut, ada tekniknya yang disebut dengan screw tightening. Pertama adalah tidak boleh mengencangkan baut secara berurutan dari pojok nomor 1 ke nomor 3, tapi harus secara diagonal, yaitu pertama nomor 1 kencangkan secukupnya, kemudian nomor 2 kencangkan secukupnya, setelah nomor 2 kencangkan nomor 3, setelah nomor 3 baru ke nomor 4. Semua sudah saya beri nomor. Itu adalah teknik screw tightening, jadi harus menyilang. Jika kita memasang sesuatu
ada 4 titik seperti ini, maka lakukan secara menyilang ya. Di sana sudah saya berikan inisial angka sehingga kalian dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang saya tunjukkan sesuai dengan nomor urut yang saya berikan. Baik, sekarang kita lakukan cek kedataran atau leveling dengan menggunakan waterpass. Untuk langkah-langkah penggunaan waterpass kita sudah pernah bahas di video Gurumu Channel pada video sebelumnya, dapat kalian lihat di pojok kanan atas. Kemudian pertama untuk aplikasinya di base kabinet BTS ini adalah letakkan waterpass di bagian depan bagian atas ya, seperti pada gambar yang saya tampilkan di depan ini. Jika tidak ada masalah, kalian lanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi jika ada masalah, misal tidak level atau tidak datar, dapat kita lihat di slide selanjutnya. Setelah kita pasang waterpass, kemudian apabila gelembung tampak seperti pada gambar di depan kita ini menandakan base kabinet BTS tersebut tidak level atau tidak datar. Maka hal yang harus kita lakukan untuk troubleshooting adalah sebagai berikut. Gelembung ke arah kiri berarti bagian kanan dari base kabinet BTS tersebut kurang naik. Maka untuk mensejajarkan, kita tambahkan SIM inserting di sebelah kanan sebagai pengganjal untuk mensejajarkan base dari kabinet BTS tersebut. Kendurkan baut sebelum memasukkan SIM inserting. Pada case ini gelembung berada di kiri, maka ini menandakan bagian ini terlalu tinggi. Untuk mensejajarkan, maka kita lakukan SIM inserting di sini. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini adalah semacam pengganjal dari metal plat, biasa disebut dalam dunia mekanik SIM inserting ya. Jadi kita sisipkan di dalamnya, kemudian kita sisipkan di bagian bawahnya sehingga ketinggian dari base ini menjadi level. Pastikan gelembung menjadi di tengah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pastikan gelembung sudah berada di tengah. Ini menandakan base dari kabinet BTS tersebut sudah center atau sudah level. Dan perlu diingat, proses ini dilakukan apabila base tidak center atau mengalami kemiringan. Seperti pada contoh kasus tadi, gelembung berada di kiri. Tetapi pada saat kalian melakukan screw tightening yang pertama kali tadi, gelembung sudah di tengah, tidak perlu dibongkar. Hal ini hanya berlaku apabila base dari BTS tersebut miring atau tidak level. Maka lakukan troubleshooting seperti ini. Kalian bongkar lagi bautnya, leveling. Jika tidak level, maka lakukan inserting tadi pada bagian yang terlalu rendah. Langkah selanjutnya, lakukan leveling di setiap sudut dari base kabinet BTS tersebut, sudut kiri maupun sudut kanan. Dapat kita lihat dari gambar seperti itu pemasangannya. Setelah melakukan proses leveling pada slide sebelumnya, pada slide ini kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu melepas cover dari base kabinet BTS ini. Yang pertama adalah lepaskan baut plus yang berada di cover tersebut. Ya, di sini ini adalah baut yang terpasang sebagai pengunci dari plat-plat yang ada di sini. Ketika ini dilepas, ada dua ya, ada dua di kanan dan di kiri, maka ada plat pengunci yang akan terlepas. Kemudian lepaskan plat-plat penutup lubang kabel ini
ke atas ya, di sliding tipenya. Kemudian jika sudah dilepaskan semua, maka hasilnya akan seperti di kanan kita ini. Langkah selanjutnya adalah lakukan hal yang sama pada bagian kanan dari base kabinet BTS tersebut. Baik, itu saja pada episode kali ini yang dapat kita sampaikan di Guru Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.